Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam program Kominfo Newsroom. Kita ke informasi yang pertama pemirsa, Presiden Joko Widodo menjawab pendapat masyarakat terkait pemotongan gaji pegawai sebagai tabungan untuk perumahan. Presiden memberikan pandangannya di sela-sela acara inaugurasi menuju Ansor Masa Depan di Istora Senayan, Jakarta. Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat pada 20 Mei 2024. Salah satu isi peraturan tersebut adalah pemotongan gaji para pekerja, baik pegawai negeri maupun swasta, sebesar 3% per bulan sebagai iuran peserta tapera. Besaran tersebut dibayarkan dengan rincian 0,5% oleh pemberi kerja dan 2,5% ditanggung oleh pekerja. Menjawab opini masyarakat, Presiden menjelaskan bahwa pemotongan gaji pekerja sebagai iuran peserta tapera sudah diperhitungkan dengan baik. Pro dan kontra yang terjadi di masyarakat dinilai Presiden sebagai hal wajar dari setiap kebijakan baru. Presiden kemudian mencontohkan saat kebijakan BPJS Kesehatan non-penerima bantuan iuran baru keluar, banyak masyarakat yang merasa keberatan harus membayar iuran dari gaji per bulan. Namun seiring berjalannya waktu, kebijakan tersebut memberikan manfaat baik bagi masyarakat. Presiden meyakini kebijakan ini akan memberikan manfaat baik bagi masyarakat di kemudian hari. Masyarakat akan memiliki tabungan untuk memiliki rumah. Ya, semuanya dihitung lah. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Seperti dulu waktu BPJS di luar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga rame, tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya, hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra. Pemirsa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi membatalkan rencana kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT tahun 2024. Mendikbudristek Nadiem Makarim menyatakan kenaikan UKT harus dilakukan atas asas keadilan dan kewajiban. Dalam keterangan pers usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Jakarta, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim mengumumkan pembatalan kenaikan uang kuliah tunggal di perguruan tinggi negeri yang semula direncanakan untuk tahun ini. Mendikbudristek menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah evaluasi dan diskusi intensif dengan berbagai pihak terkait, termasuk para rektor, serta mendengarkan aspirasi dari mahasiswa dan masyarakat. Nadiem menjelaskan tahun ini tidak ada mahasiswa yang terdampak kenaikan UKT tersebut. Ia juga menilai kebijakan pendidikan harus selaras dengan prinsip keadilan dan terjangkau untuk sebuah lapisan masyarakat. Jadi ini benar-benar suatu hal yang aspirasi kami dengarkan dari masyarakat, dan juga kami ingin memastikan bahwa kalaupun ada kenaikan UKT itu harus dengan azas keadilan dan kewajaran, dan itu yang akan kita laksanakan. Di tempat berbeda, Presiden Joko Widodo menyampaikan pembatalan kenaikan uang kuliah tunggal akan dievaluasi dan dikaji terlebih dahulu, dan kemungkinan baru akan berlaku pada tahun depan. Kemungkinan ini akan dievaluasi dulu, kemudian kenaikan setiap universitas akan dikaji dan dikalkulasi, sehingga kemungkinan, ya ini masuk kemungkinan nanti ini kebijakan di Mendikbud akan dimulai kenaikannya tahun depan. Jadi ada jeda, tidak langsung seperti sekarang ini. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Kementerian Keuangan mengusulkan kepindahan 292 pegawai dan pejabat Kemenkyu ke Ibu Kota Nusantara tahun ini. Sekretaris Jenderal Kemenkyu Heru Pambudo mengatakan kepindahan ASN Kemenkyu ke IKN akan dimulai pada bulan September 2024.
Kementerian Keuangan mengusulkan kepindahan 292 pegawai dan pejabat Kemenkyu ke Ibu Kota Nusantara tahun ini. Sekretaris Jenderal Kemenkyu Heru Pambudi mengatakan rencana kepindahan ini akan terbagi dalam 2 tahap, yakni tahap pertama untuk kepindahan 198 pegawai pejabat pada September dan tahap kedua untuk kepindahan 94 pegawai pejabat pada November 2024 mendatang. Heru merinci untuk tahap pertama, komposisi 198 pegawai pejabat yang diusulkan terdiri dari pejabat setingkat eselon 1 sebanyak 17 orang, eselon 2 sebanyak 29 orang, serta setingkat pelaksana sampai eselon 3 sebanyak 152 orang. Kemudian untuk tahap kedua, 94 pegawai pejabat terdiri dari pejabat setingkat eselon 1 sebanyak 4 orang, eselon 2 9 orang, dan setingkat pelaksana sampai eselon 3 sebanyak 81 orang. Jumlah ini akan terus bergerak naik dan turun seiring dengan ketersediaannya sarana dan prasarana di Ibu Kota Nusantara. Kita telah mengajukan usulan kepada Kemenpan RB untuk bisa mengirimkan sebanyak totalnya 292 baik pegawai maupun pejabat. Nah, rekan-rekan media, jumlah ini memang tentunya masih akan bergerak, bisa naik, bisa turun, tergantung daripada ketersediaan sarana dan prasarana di sana dan juga kebutuhan dalam rangka mendukung tugas menteri dan juga pimpinan-pimpinan yang lain. Dan kita juga selalu diberikan arahan dan juga koordinasi dengan Kemenpan RB khususnya berkaitan dengan kuota. Nah, siapa yang akan berangkat duluan? Sekretaris Jenderal dan tim sekretariat juga akan berangkat duluan ke IKN. Pemirsa, pendiri Emaar Properties sekaligus pengusaha properti asal Uni Emirat Arab Muhammad Al-Labar ingin berinvestasi di Indonesia. Hal itu disampaikan Menteri Pertahanan Prabowo di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima kunjungan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir dan pendiri Emaar Properties, merupakan properti asal Uni Emirat Arab dan pemilik gedung tertinggi di dunia Burj Khalifa, Mohammed Ali Rashid Al-Labar di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta. Dalam keterangan pers usai pertemuan, Menhan menyatakan bahwa Mohammed Ali Rashid Al-Labar sangat antusias dengan pesatnya pembangunan di Indonesia. Al-Labar sangat yakin bisa menaikkan pariwisata Indonesia mencapai 200 hingga 300%. Hal ini dinilai sangat penting dan baik untuk pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja. Menyampaikan hasrat yang sangat besar untuk masuk ke Indonesia, untuk membangun pariwisata kita. Beliau sangat yakin bahwa pariwisata kita bisa meningkat luar biasa. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.